Oke, baik. Selamat malam saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus dimanapun engkau berada. Saya yakin dan percaya saudara-saudara semua dalam keadaan sehat, kuat. Nah, pada malam hari ini saya akan membawa satu renungan tentang kebenaran firman Tuhan yang tertulis di dalam suratnya Paulus kepada jemaatnya yang ada di Filipi. Filipi pasal 3 ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-14. Nah, tema kita pada malam hari ini adalah cinta Yesus, tujuan akan tercapai. Nah, surat Paulus kepada jemaat di Filipi adalah surat yang ramah tamah sifatnya. Nah, nada utamanya atau semboyannya adalah sukacita. Begitu juga dengan kita harus bersukacita bahwa ada Tuhan yang selalu bersama-sama, yang tidak pernah meninggalkan kita. Nah, sifat sukacita itu membedakan surat Filipi dengan surat Paulus yang lainnya. Nah, Rasul Paulus dikuatkan Tuhan sehingga ia dapat bersukacita walaupun ia menderita belenggu. Kehidupan Paulus penuh dengan sukacita, dan dalam suratnya ia menasihati jemaat yang ada di Filipi. Bersukacitalah di dalam Tuhan. Begitu juga dengan kita, di mana para hamba-hamba Tuhan sudah memberikan semangat hidup bagi kita, di mana kita harus tetap bersukacita walaupun banyak tantangan-rintangan yang mungkin kita hadapi pada hari-hari ini. Nah, nasihat ini tidak datang dari istana yang tenang, melainkan dari dalam penjara. Nah, di mana walaupun Paulus terbelenggu atau hidup di dalam penjara, tetap dia bersuka cita bahwa apa yang dilakukannya adalah hanya satu tujuannya, supaya dia hidup berkenan kepada Tuhan. Nah, di mana dia terbelenggu dan masih menunggu keputusan perkaranya yang mungkin mendatangkan kematian kepadanya. Nah, itulah Paulus, di mana dia selalu bersuka cita walaupun di depan matanya mungkin oh, tidak akan panjang lagi kehidupannya. Nah, ada dua pandangan tentang surat Paulus kepada jemaat di Filipi ini. Yang pertama, Dr. Dres melihat dalam surat Filipi seorang manusia yang lengkap, yaitu Rasul Paulus, yang ajaib menjadi teladan bagi kita masing-masing. Nah, ini suatu pandangan yang sangat terbaik dan sangat berfaedah. Sebab walaupun kita semua tahu bahwa Kristus adalah teladan kita yang sempurna, bahwa orang berpikir mungkin bagaimanakah seorang manusia yang lemah dapat sampai kepada teladan kasih Kristus itu. Maka dalam hal ini Dr. Dres menggambarkan Rasul Paulus sebagai seorang manusia lengkap. Kita mendapatkan dorongan untuk mencapai apa yang telah dicapai oleh Rasul Paulus. Lalu yang kedua, Dr. Norman Harrison. Nah, menghadapkan kita Kristus sebagai teladan, yaitu teladan yang sempurna, karena pengalaman semua orang atau semua orang Kristen berasal dari Kristus. Karena memang Yesuslah yang melengkapi kita, seperti yang dikatakan di dalam 2 Korintus 3 ayat yang kelima, di mana Dr. Harrison membahas 3 soal mengenai surat Filipi. Yang pertama, surat ini mengenai apa?
tentu mengenai pengalaman Kristen. Lalu yang kedua, apakah atau siapakah menjadi sumber atau pancaran pengalaman Kristen? Tentu saja Kristus. Dan pengalaman Kristen itu adalah persekutuan dengan Kristus. Paulus berkata, yang kukehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuannya dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dan kematiannya, supaya akhirnya aku beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Nah, ayat yang ke-12, kata yang paling terpenting dalam ayat yang ke-12 ialah ditangkap atau menangkap. Dalam ayat ini terlihat kerinduan Paulus yang sangat tinggi dan mulia itu pada waktu Paulus berjalan ke Damsyik. Dia ditangkap oleh Yesus. Dia ditangkap oleh Kristus. Artinya sama seperti orang ditangkap polisi. Nah, Rasul Paulus ditangkap oleh Tuhan mempunyai maksud dan tujuan bagi kehidupannya. Kemudian dari itu hanya satu kerinduan di dalam hati Paulus, yaitu supaya ia menangkap tujuan dan maksud Kristus di dalam dia. Paulus senantiasa melihat kehidupan di hadapannya yang lebih mulia, lebih tinggi, lebih sempurna, dan itulah yang ingin dicapainya, yang ingin dicapai oleh Rasul Paulus. Tidak semua orang menjadi orang Kristen, atau tidak seorang pun menjadi orang Kristen hanya supaya ia diselamatkan, melainkan dia harus memikirkan orang-orang lain yang harus diselamatkannya. Artinya, Paulus tidak hanya memikirkan dirinya sendiri, tetapi Paulus memikirkan orang lain supaya orang lain juga bisa diselamatkan. Nah, demikian juga tak seorang pun menjadi Kristen hanya supaya ia menjadi utusan Kristus untuk membawa firman-Nya kepada orang-orang lain, melainkan ia harus memikirkan dirinya sendiri. Berarti ada hubungan timbal balik di sini ya. Dalam kisah para rasul, ia berbicara tentang dirinya ditangkap oleh Kristus untuk membawa namanya kepada bangsa-bangsa asing. Seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam ayat lain seperti Efesus 4 ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-13, yaitu memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanannya, bagi pembangunan tubuh Kristus sampai kita mencapai kesatuan iman. Nah, begitu juga dalam Kolose 1 ayat ke-12 berbunyi, Dialah yang kami beritakan apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam hikmat untuk memimpin setiap orang-orang kepada kesempurnaan di dalam Kristus. Nah, dari ayat ini terlihat suatu kesempurnaan yang wajib atau menjadi tujuan kita, orang yang percaya kepada Tuhan. Kita harus memiliki kerinduan sama seperti Paulus untuk berusaha menangkap kesempurnaan itu. Seperti kita sekarang ini yang berada dimanapun kita berada, yang sudah ditangkap oleh Tuhan, yaitu supaya kita menjadi serupa dengan Kristus. Nah, itulah tujuan kita agar kita hidup berkenan kepada Tuhan. Kesempurnaan yang mutlak hanya dapat kita capai pada waktu kita sampai ke surga. Nah, sebab itu adalah tujuan kita terakhir, supaya kita hidup
bersama-sama dengan Kristus di sorga. Nah, itulah yang dikejar oleh Rasul Paulus seperti orang berlari dalam perlombaan menuju kepada tujuan. Nah, Paulus senantiasa berlari dalam tujuan perlombaan itu untuk menangkap maksud Tuhan pada waktu Tuhan menangkap dia. Rasul Paulus tidak pernah merasa puas di dalam kehidupan kerohaniannya, melainkan ia selalu merindukan suatu kerohanian yang lebih mulia dan yang lebih tinggi. Nah, saudara-saudaraku, apabila yang perlu kita lakukan untuk mencapai tujuan kita, atau sebuah pertanyaannya bagi kita, apalagi yang perlu kita lakukan untuk mencapai tujuan kita? Tidak lain daripada berusaha. Kita harus berusaha. Paulus berkata dalam ayat yang ke-12, saya dan saudara memerlukan iman. Tetapi iman itu harus ditambah dengan usaha. Kalau saya dan saudara ingin memiliki sesuatu, kita harus memegang dan mengambil benda itu dengan tangan kita. Berarti ada usaha dan ada tujuan kita untuk mendapatkan sesuatu yang kita inginkan. Tetapi berusaha mengambil dan memegang benda itu dengan kuasa diri kita sendiri berlainan dengan kuasa untuk mencapai sesuatu yang kita ketahui adalah kehendak Kristus untuk kita, dan Ia juga memberikan kuasa kepada kita untuk berusaha. Nah, dalam ayat yang ke-13 sampai 14, Rasul Paulus memberitahukan bagaimana kita harus berlari dalam perlombaan Kristen. Ia menasihati kita agar kita bersikap tidak peduli terhadap apa-apa di kanan kiri atau di belakang kita. Dengan penuh pengharapan, dengan berusaha sungguh-sungguh, kita arahkan pandangan kita kepada satu tujuan dan maksudnya itu. Nah, sebagai kesimpulan pada renung kita pada pagi hari ini, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita harus berpandangan ke depan dan melupakan apa yang di belakang, dan capailah apa yang terlintas di pikiran saya dan saudara. Demikian renungan pada malam hari ini. Biarlah itu menguatkan kita agar kita terus berusaha untuk menggapai suatu tujuan dan dilandasi dengan kebenaran firman Tuhan dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Shalom.